Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya SG Monika Safitri, mahasiswa dari kelas S1201, Program Studi PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Sistem Operasi untuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024 sampai 2025. Materi yang saya akan bahas di sini meliputi 7 hingga 15 sesi dengan pengecualian sesi 8. Presentasi ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai konsep penting dalam sistem operasi seperti deadlock, proses dan thread, manajemen memori, penjadwalan CPU, sinkronisasi, virtual memory hingga keamanan sistem operasi. Saya akan menyampaikan poin-poin utama secara ringkas namun menyeluruh agar mudah dipahami dan memberi manfaat terutama bagi kita sebagai calon praktisi teknologi informasi yang akan menghadapi tantangan pengelolaan sistem di dunia nyata. Semoga pemaparan ini dapat membantu kita memahami bagaimana sistem operasi bekerja dan bagaimana konsep-konsep yang kita pelajari selama perkuliahan memiliki peran penting dalam sistem komputer modern. Baik, mari kita mulai dengan tujuan dan ringkup peluang presentasi kali ini. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan rangkuman materi dari sesi 7 sampai sesi 15 mata kuliah sistem operasi. Saya akan memaparkan isi materi dari setiap sesi yang telah dipelajari dengan fokus pada poin-poin inti seperti konsep dasar, fungsinya dalam sistem komputer, serta implementasinya secara praktis. Materi ini mencakup berbagai aspek krusial dalam sistem operasi, mulai dari manajemen proses, memori, penjadwalan, hingga mekanisme pengamanan. Melalui rangkuman ini, diharapkan kita bisa lebih memahami struktur dan peran sistem operasi dalam menjalankan, mengatur, dan mengamankan semua komponen-komponen perangkat keras dan lunak di dalam komputer. Selain itu, rangkuman ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai algoritma dan teknik yang telah dipelajari berperan penting dalam efisiensi dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Presentasi ini juga bertujuan sebagai bagian dari penilaian UAS semester genap, dan saya berupaya menyampaikan materi ini secara sederhana namun padat agar bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sekarang kita akan memasuki ke sesi 7 yang membahas tentang deadlock dan starvation. Pada sesi 7, kita mempelajari dua konsep penting, yaitu deadlock dan starvation. Deadlock merupakan kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya, sehingga tidak ada proses yang bisa berjalan. Ada 4 syarat terjadi di deadlock, yaitu yang pertama ada mutual exclusion atau sumber daya hanya bisa digunakan satu proses dalam satu waktu. Yang kedua ada hold and wait atau proses sudah memegang satu sumber daya dan menunggu lainnya. Yang ketiga ada no preemption, sumber daya tidak bisa dipaksa atau dilepaskan. Dan yang terakhir ada circular wait, terjadi siklus saling menunggu antar proses. Untuk mencegah atau mengatasi deadlock, sistem operasi dapat melakukan pencegahan, penghindaran seperti algoritma Bankers atau deteksi dan pemulihan setelah deadlock terjadi. Sedangkan starvation terjadi ketika suatu proses terus-menerus tidak mendapatkan sumber daya karena selalu didahului oleh proses dengan prioritas lebih tinggi. Hal ini dapat dicegah dengan teknik seperti aging, yaitu meningkatkan prioritas proses yang terlalu lama menunggu. Konsep deadlock dan starvation sangat penting untuk dipahami agar sistem dapat berjalan efisien tanpa hambatan akibat persaingan sumber daya. Selanjutnya di sini ada sesi 9 yang membahas tentang proses. Sesi 9 membahas konsep proses dalam sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Setiap proses memiliki status atau state, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. Ketika program baru dibuat, statusnya adalah new. Setelah siap dijalankan, statusnya berubah menjadi ready. Jika dipilih oleh CPU, proses masuk ke running. Jika harus menunggu, misalnya input dari user, ia masuk ke waiting. Setelah selesai, statusnya menjadi terminate. Informasi penting tentang setiap proses disimpan dalam PCB atau proses control block. PCB mencatat ID proses, status, program counter, register CPU, dan informasi manajemen memori. Konteks switching terjadi saat sistem operasi berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Proses ini menyimpan dan memuat kembali informasi PCB. Sistem operasi juga menggunakan scheduling queue, yaitu antrian proses yang sedang menunggu giliran menggunakan CPU.
Pemahaman tentang proses sangat penting karena semua aktivitas dalam sistem komputer berpusat pada pengelolaan proses ini. Next, kita akan membahas tentang thread. Pada sesi 10 kita belajar tentang thread, yaitu unit terkecil dari eksekusi dalam proses. Jika proses adalah kerangka utama, maka thread adalah bagian di dalamnya yang menjalankan instruksi. Satu proses bisa memiliki satu atau banyak thread. Keuntungan thread adalah dapat meningkatkan efisiensi, karena beberapa thread bisa berbagi sumber daya dalam satu proses yang sama. Ada dua jenis utama thread. Yang pertama ada user thread dan kernel thread. User thread dibuat dan dikelola oleh pustaka pengguna tanpa campur tangan kernel, sedangkan kernel thread dikelola langsung oleh sistem operasi. Terdapat 3 model multithreading, yaitu yang pertama ada many to one, di mana banyak user thread dipetakan ke satu kernel thread. Yang kedua ada one to one, setiap user thread memiliki kernel thread sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah many to many. Di many to many ini adalah banyak user thread dipetakan ke sejumlah kernel thread. Contoh implementasinya adalah Java thread untuk pemrograman, Linux clone, dan Windows script thread. Multithreading banyak digunakan dalam aplikasi modern seperti browser, game, dan server. Untuk selanjutnya pada slide 6 di sini saya akan membahas mengenai sesi 11, yaitu manajemen memori sederhana. Pada sesi 11 kita belajar mengenai dasar manajemen memori dalam sistem operasi. Tugas utama manajemen memori adalah mengalokasikan ruang bagi proses, menjaga efisiensi, dan mendukung proses swapping antara RAM dan disk. Memori dalam sistem komputer disusun secara hierarkis, dari yang tercepat ke paling yang lambat, register, canggih, RAM, hingga hard disk. Penggunaan register dan canggih lebih cepat namun terbatas, sedangkan RAM dan disk memiliki kapasitas lebih besar tetapi lebih lambat. Dalam alokasi memori ada dua pendekatan. Yang pertama ada contiguous allocation, yaitu memori dialokasikan dalam blok yang berurutan. Dan yang kedua ada non-contiguous allocation, seperti paging dan segmentation yang lebih fleksibel. Selain itu, sistem operasi juga mengelola sistem file. Dua contoh populer adalah FAT32 yang sederhana dan ringan, serta NTFS yang lebih kompleks dengan fitur keamanan dan enkripsi. Manajemen memori yang baik memungkinkan banyak proses berjalan bersamaan tanpa konflik, serta menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya di sesi 12 ini membahas mengenai penjadwalan CPU. Sesi 12 membahas tentang penjadwalan CPU yang merupakan mekanisme untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Tujuan utama penjadwalan adalah mencapai efisiensi penggunaan CPU, keadilan antar proses, dan mengurangi waktu tunggu. Beberapa algoritma penjadwalan yang umum digunakan antara lain di sini ada 4, yaitu FCFS atau First Come First Serve, memproses berdasarkan urutan datang. Yang kedua ada SJV, Shortest Job First, memproses yang durasinya paling pendek dulu. Yang ketiga ada Priority Scheduling, memilih proses berdasarkan prioritas. Dan yang keempat ada round robin, membagi waktu eksekusi secara adil menggunakan time slice. Sistem operasi modern juga mendukung real time scheduling dan multiprosesor scheduling, di mana banyak CPU harus dikoordinasi. Beberapa kriteria untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan antara lain CPU utilization, seberapa optimal CPU digunakan. Yang kedua ada turnaround time, waktu penyelesaian proses, dan yang terakhir ada waiting time, waktu proses menunggu di antrian. Penjadwalan CPU yang baik meningkatkan performa sistem dan memaksimalkan efisiensi. Pada slide 8 di sini akan membahas sesi 13, yaitu sinkronisasi. Sesi 13 membahas sinkronisasi proses yang penting ketika dua atau lebih proses mengakses data bersama. Masalah utama yang dihadapi adalah race condition, yaitu kondisi di mana hasil eksekusi bergantung pada urutan proses yang tidak dikendalikan. Untuk menghindarinya, kita perlu melindungi critical section, yaitu bagian kode yang mengakses data bersama. Beberapa solusi klasik antara lain Peterson algoritma, yaitu solusi software untuk dua proses. Yang kedua ada bakery algoritma, yaitu untuk banyak proses. Yang ketiga ada monitor
atau struktur data tingkat tinggi yang otomatis mengatur akses sistem operasi juga menyediakan tools seperti Semapur yang menggunakan operasi wait dan sinyal, mutex pengunci untuk akses tunggal, test one set operasi atomik dalam hardware. Masalah klasik dalam sinkronisasi adalah producer, consumer, readers, writers, dan dining P-sopars yang digunakan untuk menguji algoritma sinkronisasi. Pemahaman sinkronisasi penting agar proses-proses dalam sistem bisa berjalan tanpa konflik dan menghasilkan output yang benar. Kurang lebih sesi 13 pembahasannya seperti itu yang membahas tentang sinkronisasi. Baik, untuk selanjutnya di sesi 14 di sini saya akan membahas mengenai virtual memory. Sesi 14 membahas konsep virtual memory, yaitu teknik manajemen memori yang memungkinkan program mengakses memori lebih besar dari kapasitas RAM fisik. Dengan virtual memory, sistem operasi menggabungkan RAM dan sebagian ruang disk menjadi satu kesatuan logis. Salah satu mekanisme utamanya adalah demat pegging, yaitu hanya halaman memori yang diperlukan yang akan dimuat ke RAM. Jika halaman yang dibutuhkan tidak ada, terjadi page fault dan sistem harus memuat halaman tersebut dari disk. Untuk mengatur ini digunakan algoritma page replacement. Contohnya, yang pertama ada FIFO atau first in first out. Yang kedua ada LRU atau least recently used. Yang ketiga ada optimal. Masalah umum dalam virtual memory adalah tracing, yaitu ketika sistem terlalu sering memindah data antara RAM dan disk sehingga kinerja menurun drastis. Virtual memory juga menggunakan bit valid invalid untuk menandai halaman yang aktif. Teknologi ini memungkinkan sistem menjalankan aplikasi besar tanpa harus menambah RAM dan secara fisik. Untuk slide 10, saya akan membahas mengenai sesi terakhir, yaitu sesi 15 atau pengamanan sistem operasi. Materi terakhir di sesi 15 ini membahas mengenai pengamanan sistem operasi. Sistem operasi harus mampu melindungi seluruh sumber daya dari akses ilegal, baik yang dilakukan pengguna, proses lain, maupun dari luar sistem. Ancaman keamanan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Jenis keamanan dibagi 3 kategori, yaitu yang pertama ada eksternal, misalnya serangan dari jaringan. Yang kedua ada internal, seperti pengguna yang menyalahgunakan hak akses. Atau yang ketiga ada interface, yaitu kerentanan dari aplikasi atau perangkat lunak. Beberapa mekanisme keamanan yang diterapkan antara lain. Yang pertama ada autentikasi seperti username dan password. Yang kedua ada access control matrix yang menentukan siapa boleh mengakses apa. Dan yang ketiga ada pembatasan login untuk mencegah brute force attack. Keamanan sistem operasi adalah fondasi dari kepercayaan pengguna terhadap sistem dan harus dijaga dengan mekanisme yang kuat, berlapis, serta terus diperbarui. Sampailah kita di slide ke-12, yaitu slide yang membahas mengenai kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem operasi adalah inti dari pengelolaan perangkat komputer. Dari sesi 7 hingga 15, kita telah mempelajari aspek-aspek krusial seperti deadlock, proses dan thread, memori, penjadwalan, sinkronisasi, virtual memory, dan keamanan. Semua ini adalah pondasi penting bagi siapapun yang akan bekerja di bidang teknologi informasi. Pemahaman mendalam terhadap materi ini akan membantu kita dalam membangun sistem yang efisiensi, aman, dan handal. Semoga rangkuman ini dapat memperkuat pemahaman teman-teman semua dalam menghadapi ujian maupun dunia kerja di depan. Slide terakhir di sini membahas ucapan terima kasih yang akan saya ucapkan. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya dalam menyimak presentasi yang saya bahas. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk kita semua, khususnya dalam menghadapi tantangan sebagai mahasiswa teknologi informasi. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata-kata yang saya ucapkan. Salam hormat, saya SG Monika Safitri dari PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Selamat malam semuanya.
Terima kasih.